Artinya apa? Unsur pasal itu tidak terpenuhi di situ. Lagian pula, kalau dikatakan bahwa itu boleh dilarang untuk menyebarluaskan. Oke, sudah jauh sekali dari ekspektasi dan itu sudah keluar dari fakta hukum dan segala macam. Menurut aku seperti itu kan ya bang, putusannya itu tidak sesuai. Nah, apa hukum aja deh bang sekarang? Nah, saya akan bertanyakan apakah kamu mengajukan upaya kasasi atau seperti itu? Senin kita kasasi. Berarti memutuskan untuk kasasi ya? Iya, harus kasasi karena ini sangat keliru lah. Putusan ini sangat keliru ya. Nanti berkaitan dengan upaya hukum kasasi itu kita Senin akan mengajukan kasasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nanti teman-teman media bisa datangin lah di hari Senin. Oke, Bang, kan putusan 4 tahun, terus lepas nih dari jerat TPPU juga. Kemudian Abang dan kita kan mengajukan banding. Kasasi. Menyesal nggak sih ini kita ketika kemarin tahu Karena akhirnya begini nih, akhirnya jadi Jawab. 6 tahun, seharusnya 4 tahun tuh ringan tuh, terus nggak masuk. Jadi gimana, menyesal nggak nih kita atau Abang kuasa hukumnya? Hah? Menyesal nggak nih kita Jangan kemarin jawab. mengajukan banding? Ya. Ini Bang Andi yang jawab. Iya. Baik ya, teman-teman media sekalian. Pertama-tama mungkin begini ya, bahwa memang kemarin kita ini kesibukan luar biasa ya, sama-sama keluar kota, Bang Usman juga keluar kota, saya juga kemarin ada di Lombok ya, sehingga kami tidak bisa bertemu dengan rekan-rekan semua. Nah, baru pada hari ini ada kesempatan sehingga kita undang. Ya, sebenarnya begini ya, kalau dikatakan bahwa menyesal, tidak ada kata menyesal. Nggak ada. Ya, tapi yang ada adalah kecewa saja. Ya, kecewa itu ya. Nah, kecewa ini justru memacu kita untuk semangat. Ya, demi tegaknya demi tegaknya hukum di Republik ini ya, seperti itu ya. Begini teman-teman, saya ingin menyampaikan sebenarnya tidak seberapa saya ingin sampaikan. Tadi ada beberapa sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Usman ya. Ya mungkin teman-teman sudah menyimak semuanya. Tapi saya ingin menyampaikan begini, bahwa putusan Pengadilan Negeri ya Jakarta Selatan dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI itu, menurut saya ya, bahkan tim kami, bahwa itu adalah putusan yang seharusnya batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Kenapa alasannya? Bahwa di dalam peristiwa ini ya, yang menjadi objek itu adalah skincare yang diduga keras ya, diduga keras bahwa skincare itu ada ilegal ya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup ya, ada liris dari BPOM, ada bukti uji lab bahwa skincare ini berbahaya ya, seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi saya mengatakan bahwa kedua putusan ini seharusnya itu batal demi hukum atau dapat dibatalkan ya. Kedua, saya ingin menyampaikan begini, bahwa saya tidak mengerti apakah para hakim yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dengan di Pengadilan Tinggi ini pura-pura bodoh atau bodoh beneran ya, itu ya dicatat ya. Apakah pura-pura bodoh atau bodoh beneran? Apakah mereka ini tidak paham namanya asas legalitas ya? Sudah jelas kok diatur di situ di pasal 1 ayat 1 KUHP itu. Apa mereka tidak pernah baca KUHP itu kira-kira? Tahu nggak artinya asas legalitas apa? Salah satunya bahwa apabila unsur suatu pasal itu tidak terpenuhi maka seseorang itu tidak dapat dipidana. Ya, saya pertama masuk ke PN dulu ya. Di dalam unsur pasal itu jelas-jelas di situ sudah tidak ada rahasia yang menjadi alat ya untuk mengancam, memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu. Kalau ada orang hukum mengatakan bahwa di situ masih ada ya, masih ada rahasia yang dipergunakan sebagai alat untuk mengancam, saya pikir itu jongkok otaknya itu, bawa ke rumah sakit jiwa itu diperiksa otaknya itu ya, seperti itu. Bagaimana bisa ada rahasia di situ? Orang sudah direview oleh doktip sebelumnya ya, itu ya. Artinya apa? Unsur pasal itu tidak terpenuhi di situ. Lagian pula kalau dikatakan bahwa
itu boleh dilarang untuk menyebarluaskan. Bagaimana saudara tahu itu undang-undang ya, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 kalau saya tidak salah ya ayat 2. Bahwa semua warga negara berkewajiban untuk menyampaikan sesuatu hal yang kejahatan itu. Intinya begitu ya. Kemudian di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 itu, ya, saya lupa ayatnya ayat berapa ya. Itu juga mewajibkan kita semua ketika ada kejahatan. Lah ingat loh ya. Skincare itu adalah satu kejahatan loh. Ya. Makanya saya bilang kedua putusan ini adalah melindungi kejahatan dan harus dibatalkan itu. Ya. Harus dibatalkan demi hukum atau dapat dibatalkan. Karena ini kan nanti kasasi ini hukumnya itu dia tidak memeriksa lagi fakta-fakta. Ya, yang diperiksa itu adalah hukumnya saja, penerapan hukumnya saja ya. Ingat itu. Ya. Nah, saya lanjutkan ya. Itu tadi kalau terkait pasal 27B ayat 2 ya. Itu tidak ada lagi unsur, tidak terpenuhi unsurnya itu. Bagaimana mau dikatakan orang bersalah, terus bagaimana asas legalitas itu? Pondasi hukum itu. Ya. Sekali lagi saya mengatakan bahwa apakah hakim di PN ini dengan PT ini waras otaknya atau tidak? Pernah nggak belajar namanya asas legalitas? Itu dulu ya. Nah, kedua, saya masuk dengan tindak pidana TTPU. Ini kayaknya pengadilan tinggi ini kayaknya memang benar-benar saya harapkan mereka ini belajar dengan baik. Ngerti nggak itu apa itu? TTPU itu. Itu TTPU itu seperti disampaikan Pak Usman tadi bahwa TTPU itu adalah tindak pidana yang sifatnya adalah terorganisir. Artinya apa? Oleh karena itu di dalam pasal 3 itu Undang-Undang TTPU itu coba kalian semua lihat. Ada di situ turut serta. Coba baca. Di situ ada 5 unsur. Ada turut serta di situ. Ngerti nggak? Itu turut serta apa? Artinya semua pihak-pihak yang ada di dalam proses itu harus dihukum semua. Ya, itu ya. Itu ada 5. Nah, ini lucunya. Pengadilan tinggi ini hanya mempergunakan satu asas untuk menghukum seseorang. Apa itu? Karena adanya melakukan pembayaran. Ya. Dan ketiga saya ingin bilang begini ya. Ini hakim ini benar-benar saya enggak habis pikir saya. Anak kecil saja tahu apa itu menyamarkan dan menyembunyikan itu. Ya. Ngerti nggak mereka itu? Itu adalah unsur pokok di dalam tindak pidana TTPU. Ya. Gimana mau menyembunyikan? Ya kan? Yang mentransfer itu adalah RG. Bukti transfernya itu atas nama Nikita. Rumah yang dibeli juga atas nama Nikita. Di mana logikanya itu menyembunyikan? Gila itu namanya, gila. Ya. Itu ya. Artinya apa? Mereka ini pura-pura tidak paham atau memang goblok gitu loh. Ya. Saya enggak bingung saya. Ini rusak ini. Saya mau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Sudah mati keadilan di Republik ini. Ya. Itu ya mungkin dari saya ya. Ya. Tuh ada tambahan? Dah, tambahan? Ini? Ada pertanyaan lain? Atas ketidaksesuaian karena kita anggap ini menurut abang cacat hukum lah bahasa itu sehingga bisa bebas demi hukum lah ya kan. Berarti abang akan melakukan terus langkah hukum sampai PK nanti apapun yang terjadi kita berharap ini baik putusan besok ya bang ada sini. Tapi apakah tidak akan melakukan jika nanti tidak sesuai apakah terus ada pembaruan melanjutkan PK dan segala macam? Tetap sampai habis ya upaya hukum itu. Kalau perlu menciptakan upaya hukum baru demi tegaknya hukum di Republik ini. Ini hukum di Republik ini sudah rusak. Begitu banyaknya orang di penjara tidak bersalah. Hanya perilaku-perilaku yang mengaku dirinya adalah wakil Tuhan, ya. Tapi saya ingatkan ya, orang yang mengaku dirinya wakil Tuhan ya ingat-ingat ya bahwa ada hisab setelah kematian. Ingat itu. Orang umur sudah tua-tua begitu, sebentar lagi mati mungkin, tidak punya nasib anak bangsa ini dipermainkan begitu saja. Ya itu ya jawaban dari saya. Ada pertanyaan lagi? Anda cukup. Menegaskan lagi Bang, ini yang banding jaksa atau apa? Ya mana? Yang mana tuh? Yang kemarin
yang dari 4 tahun jadi 6 tahun? Dua-duanya. Dua-duanya. Jaksa banding, kita banding gitu. Nanti kita lihat lagi, tapi ini untuk proses berikutnya kasasi ya. Kami tegaskan besok Senin kami akan mengajukan kasasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akan mengajukan kasasi gitu. Silakan aja mereka kalau mau mengajukan kasasi ya silakan. Itu hak dia. Oke. Ya. Tapi kasasi nggak takut buat memperbaiki kita, Bang? Ngapain takut kalau kita mencari kebenaran, mengungkap keadilan, mengungkap ada. kebenaran? Buat apa takut? Nggak ada takut-takutnya. Justru nih kita takut kalau ini kebenaran ditutup-tutupin gitu. Ya. Jadi terus go ahead. Gitu. Bang, sorry bang, nanya bang, mungkin yang tahu kalau jaksa itu sudah dibatas sampai dibanding aja bang kalau untuk JPU ya bang? Enggak, Lagi naik kasasi nggak bang? enggak bisa. Bisa. Jadi sampai upaya hukumnya itu para pihak dalam hal ini baik pihak dari Nikita dan penasihat hukumnya maupun jaksa ya itu sampai tingkat kasasi boleh. Tergantung mereka itu kan hak mau gunakan haknya atau enggak itu urusan dari pihak kejaksaan. Kalau mereka mau menggunakan haknya silakan kita ajukan kasasi bareng-bareng lagi gitu. Gitu sih. Ya. Terima kasih bapak. Sudah ya? Yang jelas anaknya ada ke sana. Ya namanya juga pengen ketemu orang tua ya datang. Ya. Sudah ya? Oke. Ya. Kasih. Kemudian